Bu Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Arya warahmatullahi wabarakatuh. panitia serta jamaah yang lainnya yang bergabung di pengajian ini. Mungkin ini Pak, tadi saya tertarik sekali dengan tausiah Bapak, terutama yang dikaitkan dengan perubahan ya Pak ya. Perubahan kadang kan kita nggak siap gitu Pak. Ya. Kemudian kadang kita terlalu terlena dengan masalah kita gitu ya Pak ya, sehingga kita lupa menyikapi diri gitu, bahwa kita juga harus siap dengan perubahan, berserah diri mungkin ya Pak ya, dengan kita tetap ikhtiar namun menyerahkan semua kepada Allah gitu ya Pak ya, tetap optimis dan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi gitu ya Pak ya. Nah mungkin tesnya adalah pertanyaannya gini Pak, bagaimana ya Pak ya caranya? Kadang kan ada orang yang kita temui itu selalu negatif gitu Pak, selalu ada permasalahan tuh berpikir negatif, terus kemudian jadinya muncul kan kecemasan, kemudian bagaimana ya Pak ya, kita tuh memberi nasihat gitu ya Pak ya, memberi nasihat kepada orang seperti ini bahwa setiap permasalahan hidup itu bisa diambil positifnya gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini kalau dikaitkan dengan orang yang lebih tua, ini kan kita kan harus tetap menghormati orang tua gitu ya Pak ya, tapi tetap bisa membangun hubungan yang positif gitu Pak. Nah mohon ini Pak pencerahannya, kira-kira bagaimana kita menasihati orang yang lebih tua tapi selalu berpandangan negatif gitu Pak. Kalau ada permasalahan, ada informasi apa diambil sisi negatif. Ya. Ya Bu Icut, itu bukan problematika yang Bu Icut hadapi saja. Ya, semua kita punya problem yang sama. Ya, ketika kita berhadapan dengan kakak kita, ketika kita berhadapan dengan tante kita, bahkan mungkin untuk istri berhadapan dengan suami, yang dimana suami itu merasa kadang-kadang superioritas. Ya, atau kita berhadapan dengan orang tua kita. Ya, ada orang-orang yang memang tidak mau dinasehati karena melihat, misalnya orang tua melihat kita itu selalu adalah anak gitu kan. Nah ini mental blocking ini harus dihindari. Mungkin kalau orang tua terblocking mentalnya. Nah tapi kalau kita tetap, halo Bu Asmiati, nanti dulu Bu Asmiati tolong di mute dulu, speakernya masih mengganggu. Tolong, ya nanti habis ini Bu Asmiati ya. Nah orang tua yang yang punya masalah tadi, kondisi tadi, maka sebagai seorang anak nggak boleh blocking mental. Kita harus punya keberanian untuk menyampaikan itu. Kenapa? Karena untuk kebaikan mereka. Nah, saya ada orang-orang yang lebih tua dari saya yang kadang-kadang suka menceritakan aib orang, misalnya ya, suka menceritakan kekurangan orang lain. Nah, awalnya saya adaptasi dulu gitu ya. Kemudian saya sampaikan bahwa ya hilang di amal kita. Gitu ya, hilang, udah bahas yang lain. Karena apa? Saya sayang sama orang-orang yang lebih tua dari saya itu, jangan sampai amalnya hilang karena menceritakan aib orang. Nah, juga tadi ada orang-orang yang ucapannya tidak mulia, ucapannya menyakitkan, ucapan tidak motivasi, ucapannya tidak berbobot. Nah, itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan kaulan karima, ucapan yang mulia, kaulan sadida, ucapan yang baik, kaulan maisura, ucapan yang memotivasi, kaulan layyina, ucapan yang lembut. Yang terakhir yang saya pelajari, masih banyak lagi kaulan dalam Al-Quran, tapi yang ingin saya sampaikan ya kaulan baligho, ucapan yang berbobot. Nah berarti ada orang-orang yang ucapannya bertentangan dengan Al-Quran. Nah bagaimana cara menyampaikannya? Ya kita kembali, kalau kita menyampaikan sebuah kebenaran, ya ada
istilah qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang baik itu walaupun pahit, karena untuk kebaikan. Nah, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ya, bahwa kita berbicara dengan orang tua kita, berbicara dengan suami kita, berbicara dengan kakak kita. Dan begitu juga sebaliknya, jangan sementara kita berbicara dengan adik kita, semau kita juga berbicara, tapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai etika. Nah, itu yang paling penting, Bu Ucu. Nah, sekali lagi, ada yang berikutnya adalah ini perlu kita yang mencontohkan. Ya, kita mulai dari diri kita. Ya, kita start dari diri kita. Startingnya harus dari diri kita. Sehingga orang melihat, oh berhasil dia, berpikir positif, berperasaan positif, hidup positif, oh dia berhasil. Nah, itu kita contohkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan kita ikut terpengaruh justru dengan kekurangan mereka. Ya, jadikan kelebihan kita menutupi kekurangan mereka. Ya, itu membawa misi kebaikan buat mereka. Gitu Bu Icu. Ada Bu Asmiati? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada keluarga saya Ustaz. Dia baru diangkat menjadi kepala bagian di kantornya PNS ya Ustaz ya. Jadi masih muda sebetulnya, baru 35 tahun. Sebetulnya dia tidak ingin jadi kepala bagian, sudah menghindar, tapi oleh kepala bironya kamu harus gitu, agak dipaksa lah. Akhirnya ya dia menerima juga. Nah, kemudian di sini dia membawahi beberapa seksi. Di antara satu seksi itu ada yang sudah hampir pensiun. Jadi kira-kira beberapa bulan lagi mau pensiun gitu Ustaz. Nah, yang akan pensiun ini itu sama sekali tidak mau bekerja. Jadi di bagian seksi itu stuck terus gitu. Nah, ini membuat dia mau bicara orang itu sudah sepuh, ya sudah hampir 60 tahun, tapi kalau tidak pekerjaan tidak lancar. Akhirnya dia agak stres juga gitu ya. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu dia terpapar COVID, dan ini OTG sih sebetulnya, OTG tapi dirawat juga di isolasi mandiri itu kurang lebih selama 17 hari. Nah, ini dengan terpapar COVID-nya walaupun sudah sembuh, menghadapi si yang hampir pensiun ini itu membuat dia depresi banget gitu loh. Padahal sudah sembuh, tapi dengan adanya yang begini ini menghambat pekerjaan ini, itu membuat dia sampai sampai betul-betul sakit sekali di kepalanya, jadi dadanya itu berat sampai dia pingsan. Itu psikosomatik. Itu psikosomatik. Nah, ini sudah 4 kali kejadian seperti itu. Walaupun sudah dibujuk-bujuk oleh keluarga, dibesarkan hatinya, ya orang mau pensiun udah nggak usah dikasih kerjaan lagi, nggak usah. Tapi kan orang ini yang ngomong terus ya, karena dia kan udah sepuh, jadi temennya itu kan sudah banyak. Jadi aduh gimana ya, jadi akhirnya ya begitulah, menunggu masa dia di akhir bulan depan ini baru dia pensiun. Ini juga sudah kita katakan tinggal sebulan lagi dia sudah pensiun, kamu nggak usah mikirin dia, udah biarin aja, cuek aja gitu. Tapi dia mempunyai seorang anak buah, ada stafnya, itu lemotnya juga luar biasa. Membuat surat pun juga nggak bisa, salah terus gitu ya. Jadi ini kayaknya setali 3 uang ini antara bos dan anak buahnya. Nah, ini yang membuat dia masih psikosomatiknya jalan terus. Gimana tuh Ustaz? Pertanyaannya Pak? Nah, pertanyaannya bagaimana solusi untuk mengatasi depresinya ini? Oke. Gitu Ustaz. Bu Asmiati, kalau Bu Asmiati menyintai seseorang, kalau seseorang itu belum tahu
Penasaran nggak Bu Asmi? Iya dong. Iya dong. Maka kan kita harus sampaikan bahwa aku sayang kepada kamu. Bagaimana respon kamu ya terserah saja kan gitu kan. Yang penting sudah tersampaikan. Ada kepuasan. Ini cerita masa lalu lah. Nah saya gitu. Kalau saya zaman saya remaja saya suka sama seseorang, itu efeknya luar biasa kalau itu tidak saya sampaikan. Kalau saya suka sama seseorang, luar biasa. Waduh, saya resah, saya pokoknya macam-macam lah. Tapi begitu saya sampaikan kepada orang tersebut, saya sudah plong. Terserah dia mau terima atau enggak. Tapi saya katakan saya sayang kamu, saya cinta kamu, gitu. Gitu ya, itu istilah anak sekarang nembak ya. Ya. Nah, ternyata di dalam hal-hal yang seperti ini komunikasi itu penting. Nah, kenapa si anak umur 35 tahun ini sampai seperti itu? Karena dia tidak membuka keran komunikasinya. Ya, jadi karena apa? Satu, dia tidak membuka keran komunikasi. Yang kedua, dia berbicara ini perkara senioritas. Nah, makanya dia bawa hasil dokternya, dia datang tuh ke yang umur 60 tahun. Pak, kita ngobrol ya Pak, kita minum kopi di mana ya Pak? Dia harus sampaikan. Itu solusi satu-satunya dulu yang pertama. Karena nggak bisa dia memendam rasa yang negatif itu. Nah, disitulah muncul psikosomatik. Nah, yang berbahayanya psikosomatik ini bukan hanya muncul soal dia takut, dia stres, akhirnya dada berdebat. Nanti efeknya ketika orang itu udah pensiun pun depresinya itu lama. Baru bisa walaupun orangnya udah pensiun. Nah, itu yang pernah saya alami. Gitu loh. Saya kenapa bicara ini? Saya pernah punya pengalaman untuk ini. Bukan pengalaman sama orang aja, pengalaman sama diri saya. Jadi walaupun orang itu sudah pergi dari kita, tetap depresi, tetap emosi. Nah, ini kan berbahaya. Maka panggil orang itu. Bawa surat dokter. Pak Irfan misalnya. Pak Irfan, lihat ini kita udah minum, tentu udah duduk di warung di mana. Ini saya bawa surat dokter Pak. Kondisi saya seperti ini Pak. Jujur Pak, problem utama saya yang ini. Nah, terserah si Irfan nanggepin atau enggak. Yang penting saluran komunikasi dia buka. Tapi kalau udah lihat surat dokter masa masih nggak punya perasaan, kan jadi aneh. Nah, butuh keberanian untuk itu. Ya, butuh keberanian untuk itu. Nah, tadi yang saya katakan, saya kalau suka kepada seseorang, ya, saya kalau suka kepada seseorang, tidak saya sampaikan rasa suka saya itu, ya saya juga akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman buat saya. Begitu juga dengan ketika saya tidak suka kepada seseorang, saya harus sampaikan bahwa saya tidak suka dengan sikap kamu, perilaku kamu. Ya ini pengalaman, ya, pengalaman saya dulu zaman kuliah begitu, pengalaman saya pernah berhadapan dengan jemaah haji. Ada satu jemaah haji saya tuh ngeyel banget, dikasih nasihat nggak masuk, kerjanya membantah, dia merasa dia sahabat saya di sekolah dulu, tapi kan udah beda, saya nggak bisa dihargai. Ngeyel sampai terakhir terjadi sesuatu yang kira-kira bantah-bantahan, dia pakai temperamen. Nah, saya sebagai ustadz tetap harus menjaga kan. Padahal ada jemaah di situ. Tapi kan di sini dalam banget. Nah, sampai pulang haji pun saya pernah ketemu dengan dia. Ya. Udah selesai haji nih, ketemu gitu dalam sebuah pertemuan. Tetap di sini tuh saya menyimpan beban psikologis. Nah, itu contoh. Lukanya masih berbekas gitu Ustadz ya? Masih berbekas. Nah, akhirnya ketika dia minta maaf dengan saya, ketika dia memeluk saya, minta maaf kepada saya, disitulah lukanya hilang. Nah, ini luar biasa sebetulnya. Makanya menurut saya itu dia harus punya strategi bertemu dengan si Pak Irfan lah, taruh nama Pak Irfan lah, siapa namanya, bawa surat dokter, bicara dari hati ke hati, itu akan hilang seketika ketika Pak Irfan minta maaf nanti. Gitu. Nah, ini selama dia masih nyimpen, ya nggak akan ada solusi. Sebelumnya memang sudah pernah diajak bicara Ustadz,
Tapi jawabannya begitu karena dia merasa senior. Pokoknya Mbak, aku tuh jangan diajak-ajak kerja deh. Aku udah pengen pensiun, aku pengen istirahat. Aku kalau ada kerjaan aku nggak usah dikasih, nggak apa-apa deh gitu. Apalagi itu. Ya udah kalau gitu nggak usah masuk kerja, bilang kalau emang nggak mau kerja nggak mau apa. Nah yang paling penting bawa surat dokter itu tadi. Iya. Kalau memang butuh saya ngadepin nanti. Iya. Saya nggak hadepin si Pak Irfannya itu. Iya. sama kemanakan Bu Asmiati. Iya. Ya, bawa surat, saya akan ngobrol sama Pak Irfan di kemanakan ini saudara saya ngalami kondisi ini Pak, begini. Ya bicara dari hati saya. Ya insya Allah ada solusi. Oke. Tapi Makasih itu Ustaz ya. satu-satunya solusi. Ya baik. Oke, makasih. Sama-sama. Cukup semua? Cukup ya? Ada lagi? Baik. Semoga semua bahagia, dan buat Bapak Ibu semua yang ingin berkontribusi untuk kegiatan dakwah kita, karena akan ada kajian-kajian berikutnya ya di suasana seperti ini untuk beramal, silahkan untuk menyampaikan infaknya untuk kebaikan semua, bukan untuk kebaikan Ustadz Andian, untuk kebaikan semua, karena untuk kegiatan dakwah kita bersama yang sesuai yang ada di rekening di flyer ya, nomor rekening sesuai yang ada di flyer. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong mengikuti kajian-kajian menarik saya di YouTube ya, dan alhamdulillah saya bisa setiap hari akan menyampaikan kajian di YouTube itu ya. Silakan dipantau, diikuti channel Bang Andian TV ya, Bang Andian TV. Nah itu channel saya, di subscribe, di komen, di like, dan di share. Mudah-mudahan bermanfaat, karena materinya ternyata banyak yang bilang bermanfaat ya. Ada yang japri saya bilang bermanfaat ya, Bang Andian channel TV ya. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak semua sehat walafiat, jangan pernah sedih, takut, cemas ya, biar kita semua sehat dan bahagia. Terima kasih semua untuk kehadirannya ya. Ada Bu Mita, ada Bang Zulkifli, Bu Nur Aini, Bu Nur Mayani, ada Bu Hera, Ustadz Rojali, alhamdulillah sehat, selamat bergabung, sehat-sehat, terus berkiprah dalam dakwah, ya diberkahi oleh Allah, saling mengisi ya kita ya. Ada siapa lagi nih? Ada Bu Nuning, Bu Lena Martunus, Bu Susilawati, Ibu Rini, ya. Semoga semua diridhoi Allah. Ada Bu Amelia, Krisna, Bu Jingga, Bu Riri, tadi ada Pak Zakaria, ada Ibu Ilona, Ibu Asmiti. Semoga diberkahi oleh Allah dan sehat walafiat. Yuk kita doa. Al-Fatihah. Auzubillah. Ya karena amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih buat semua. Semoga sehat walafiat. Salam hormat buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Zakaria.